Kacau woy. Aset disita Sandra Dewi dan Gila, banyak banget loh uangnya korupsi. Kasus korupsi PT Timah yang menyeret nama Harvey Muiz, suami artis Sandra Dewi, masih terus ditelusuri. Penyidik Kejaksaan Agung juga terus melakukan penelusuran aset milik Harvey Muiz dan telah menyita sejumlah aset mobil. Hingga saat ini, sejumlah aset Harvey Muiz yang disita Kejaksaan berupa 4 mobil, yaitu Rolls-Royce, Toyota Velfire, Lexus, dan Mini Cooper. Mobil-mobil tersebut adalah milik Sandra Dewi yang diberikan oleh Harvey Muiz, bukan yang didapat sendiri oleh Sandra Dewi. Terkait sejumlah aset yang sudah disita, Haris Arthur Hedar, pengacara Harvey Muiz, mengungkapkan bahwa ada perjanjian pisah harta antara kliennya dengan sang istri saat keduanya menikah pada 2016 lalu. Haris menambahkan perjanjian pisah harta dibuat lantaran profesi Harvey yang seorang pengusaha dan Sandra Dewi yang merupakan artis ternama dan sudah memiliki sejumlah bisnis. Dikutip dari detik.com, sebuah perjanjian pisah harta terdapat 2 jenis harta, yaitu harta bawaan, yaitu harta yang didapatkan sebelum menikah, dan harta bersama yang didapat setelah terjadinya pernikahan. Jika suami istri memiliki perjanjian pisah harta, maka bila terjadi kepailitan, kreditur hanya bisa menyita harta yang berhutang saja, alias tidak menyita harta pasangannya. Harvey Muiz sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang dalam kasus korupsi PT Timah yang disebut menyebabkan kerugian negara mencapai 271 triliun rupiah. Kamu nonton apa ya? nonton ini Bu, kasus korupsi. Emang sebelumnya kamu tahu korupsi itu apa? Nggak tahu sih Bu, belum sih Bu. Kalau gitu, handphonenya disimpan aja dulu. Nanti ibu akan jelasin tentang apa itu korupsi, pasalnya, serta hukuman bagi para korupsinya. Ya, baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Tadi pas ini masuk, melihat ibu membuka berita tentang pidana korupsi. Jadi di sini itu ibu akan menjelaskan tentang korupsi itu apa, pasalnya dan hukuman itu seperti apa. Kira-kira dari anak-anak yang di sini ada yang tahu nggak sebenarnya korupsi itu apa? Saya, Bu, kalau menurut saya korupsi itu tindak penyelundupan uang, Bu. Jawaban dari Saula itu benar, tapi kurang tepat. Di sini ada yang bisa nambahin nggak? Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi untuk memperoleh keuntungan. Setelah Ibu menjelaskan tentang apa itu korupsi, apakah di sini ada pertanyaan? Saya mau bertanya, Bu. Pertanyaannya, bagaimana pengertian korupsi berevolusi seiring waktu dan apa faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut? Oke, pertanyaan dari Fulda sangat bagus ya. Jadi Ibu akan menjawab pertanyaan dari Fulda. Jawabannya itu pengertian korupsi berevolusi dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Faktor-faktor seperti globalisasi, kemajuan teknologi, dan peningkatan kesadaran publik terhadap transparansi dan akuntabilitas mempengaruhi bagaimana korupsi didefinisikan dan diatasi. Jadi kan di sini teman kalian sudah bertanya tentang apa itu korupsi, dan di sini Ibu akan bertanya kepada kalian tentang permasalahan korupsi tersebut. Saya sebagai mahasiswa penting untuk memahami dan menjelaskan bahwa pengertian korupsi tidaklah statis, melainkan berkembang seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Globalisasi misalnya telah memperluas cakupan korupsi hingga ke transaksi lintas batas, menuntut definisi yang lebih inklusif dan tindakan pencegahan yang lebih kompleks. Dalam mendidik generasi muda sangatlah penting untuk menekankan bagaimana konteks sosial, ekonomi,
dan politik yang dinamis ini mempengaruhi definisi dan penanganan korupsi, serta pentingnya adaptasi kebijakan dan praktik anti korupsi yang relevan dan efektif. Terima kasih kepada Nendi yang sudah menjawab pertanyaan dari Ibu. Di sini apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya Bu, bagaimana undang-undang negara di Indonesia mengatur mengenai tindak pidana korupsi? Terima kasih kepada Nu atas pertanyaannya. Dan di sini Ibu akan menjelaskan tentang hukum dan pasal-pasal tindak pidana korupsi. Pasal-pasal dikaitkan dengan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa itu terdapat dalam pasal 2 sampai 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Jadi hukuman pelaku korupsi menurut undang-undang itu terdapat dalam pasal 2 sampai pasal 7. Itu paling singkat 1 tahun dan paling lama itu 7 tahun. Sedangkan menurut KUHP dari pasal 603 sampai 604 itu hukumannya paling singkat 2 tahun dan paling lama itu 20 tahun. Ibu saya sudah bertanya. Baik, silakan bertanya. Bagaimana pencegahan korupsi di usia dini? Baik, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Fauzia dan pertanyaannya ini sangat bagus ya. Jadi pencegahan korupsi di usia dini ini ada 7. Yang pertama, pendidikan etika dan nilai-nilai integritas. Yang kedua, peran keluarga dan lingkungan sosial. Yang ketiga, pengenalan keterbukaan dan akuntabilitas. Yang keempat, memberikan teladan. Yang kelima, penguatan hukum dan sistem. Yang keenam, peningkatan kesadaran sosial. Dan yang ketujuh adalah penguatan keterlibatan masyarakat. Jadi kesimpulan dari materi tindak pidana korupsi adalah dengan memahami pengertian korupsi menurut perspektif hukum tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, diharapkan kebiasaan berperilaku koruptif yang berlangsung di kalangan pegawai negeri, penyelenggara negara dan masyarakat yang selama ini dianggap sebagai hal yang wajar dan benar itu dapat dicegah. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan tentang materi tindak pidana korupsi. Semoga kalian dapat memahami apa yang telah Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahok melihat rekan sesama pejabat tertangkap, kaget atau sudah biasa? Saya kira biasa-biasa aja. Biasa. Kita kadang-kadang heran kalau ada yang kaget, seakan-akan korupsi itu baru mulai kemarin gitu. Menurut saya tidak, sudah sangat lama. Artinya ada sesuatu yang nggak beres gitu kan? Apa kecurigaan Anda nggak beresnya nggak berani karena? Ya pasti urusannya uang. Memang pandangannya betul. Pesan pada semua orang yang punya potensi korupsi bukan hanya ditanyain malaikat. Hati-hati anak cucunya mengganti nama karena malu bawa nama orang tuanya atau kakeknya yang kena kasus korupsi. Setiap pejabat waktu dilantik pasti sumpah kan, saya tidak akan menerima apapun juga yang dapat saya duga ada hubungan langsung tidak langsung dengan jabatan saya gitu loh. Jadi kalau seorang pejabat tidak korupsi tidak perlu dihargain karena itu memang sumpah jabatan dia. Jangan hanya lihat sisi gelapnya. Kalau saya melihat Akil Mukhtar ditangkap itu bukan persoalan wah tertangkap, nggak ada yang aneh. Justru kita harus melihatnya masih banyak anak-anak muda Indonesia yang tidak bisa dibeli dan sanggup menangkap siapapun yang melakukan korupsi di Indonesia. Kita jangan selalu berpikir bahwa hanya kita yang berjuang sendiri. Kalau kita berpikir hanya kita yang berjuang sendiri, pasti kita akhirnya akan putus asa dan sama dengan mereka. Tapi kita harus yakin masih ada jutaan orang di Indonesia yang mau melawan korupsi, mau pasang nyawa sekalipun untuk mewujudkan keadilan sosial. Sesuatu mengucapkan kita hanya di mana ini lancip banget sih ininya apa sih kerudungnya udah belum akhir ditanya. Terima kasih kepada para audiens yang telah menonton video kami. Terima kasih kepada seluruh audiens yang telah menonton video kami sampai akhir. Sampai bertemu di semester 3 nanti.